memperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Salang Sikirat Narisang Pradipta. Biasanya dipanggil dengan Bu Riris kalau di kampus begitu. Dipanggil dengan Bu Riris. Nah, hari ini kebetulan saya yang bertugas untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Stikes Bethesda di SMA Santo Paulus ini. Oke, teman-teman, sebelum saya menyampaikan informasi ke teman-teman, kami itu Stikes Bethesda bergerak di bidang kesehatan dan kami itu major kami adalah nurse atau perawat. Oke, sebelumnya teman-teman apakah ada yang pernah masuk rumah sakit? Entah itu menunggu, menjenguk orang sakit atau ada saudara yang sakit di sana atau bahkan pernah opnam di rumah sakit? Ada yang pernah? Delvin dulu pernah. Oke, siapa? Delvin? Rumah sakit jiwa ya. Sudah pernah berkunjung ke sana? Ada yang pernah, teman-teman? Saya pernah jenguk ayah saya, Kak. Justin ya, Justin? Frederickson Justin ya? Pernah ke rumah sakit ya? Jenguk ayah saya, Kak. Menjenguk ayah Anda? Jenguk almarhum ayah saya. Oke, baik. Di sana, di sana di rumah sakit banyak sekali pegawai-pegawai yang ada di sana. Pasti tahu ya yang namanya perawat ya di sana. Menurut Justin, kesan pertama ketika Justin ketemu perawat apa? Sopan. Oke, sopan. Terima kasih. Ada teman-teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kesan pertama bertemu dengan seorang perawat? Ada yang judes nggak? Ada yang galak nggak? Galak enggak, judes enggak, tapi baik semua, Kak. Oke, ketemunya perawat yang baik-baik semua ya. Oke, baik. Ya, itu adalah profesi kami sebagai perawat di rumah sakit. Nah, teman-teman, di sini, siapa yang sudah punya tujuan atau punya rencana ke depan saya mau kuliah di mana, saya setelah lulus SMA saya mau ngapain? Siapa yang sudah pernah? Siapa yang udah punya tujuan? Ada? Oke, teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Oh, Bisa. baik. Terima kasih. Kalau bisa mendengar dengan jelas, saya ingin diskusi yang interaktif aja sama teman-teman karena menurut saya kok kita lebih baik diskusi gitu. Karena untuk masalah profil dan teman-teman mengerti tentang perawat itu tuh saya akan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman terkait dengan perawat, kami adalah salah satu pencetak perawat di Indonesia begitu, salah satu sekolah tinggi di perguruan tinggi yang bekerja di bidang keperawatan. Nah, di sini setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa perawat itu baik, ramah, bla bla bla. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya. Itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melatih perawat yang seperti itu teman-teman, dan itu tidak dengan cara yang mudah dan instan begitu. Nah, teman-teman, sekedar kita kenalan dulu aja ya perawat. Perawat itu
tidak hanya merawat orang sakit di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman, ini sebagai informasi aja, kalau teman-teman itu misalkan belum belum punya pandangan ke depannya mau seperti apa, itu sebagai informasi aja bahwa perawat itu pekerjaannya tidak hanya mengurus orang yang sakit, tapi mengurus orang yang sehat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak harus selalu bekerja di rumah sakit. Kita bisa bekerja di perusahaan, kita bisa bekerja di pemerintahan, dan kita bisa bekerja entrepreneur sebagai pengusaha. Itu juga bisa. Yang bergerak di pengusahanya bergerak di bidang jasa tentu saja. Sesuai dengan ilmu keperawatan. Jadi ruang lingkup cetakan keperawatan itu banyak dan besar begitu. Jadi lapangan kerjanya itu besar. Itu tentang perawat. Nah, teman-teman, karena di sini saya bekerja di Stikes Bethesda Yakum gitu ya, saya juga akan mempresentasikan profil Stikes Bethesda karena memang saya bekerja di sini gitu. Jadi yang saya presentasikan adalah presentasi dari Stikes Bethesda. Nah, ini beberapa pendidikan di Yakum, kami berlindung di bawah naungan Yakum. Ini sejarah kehidupan kampus kami dari 18989 sampai sekarang. Nilai dasar kami Caring with Love. Ini visi kami. Ini misi kami. Akreditasi. Beasiswa. Beasiswanya banyak ya. Kami juga menerima beasiswa dari rumah sakit. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kami. Ada beberapa manekin, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, lahan praktik rumah sakit, prestasi institusi, lalu ada kegiatan mahasiswa, international program, kerjasama dalam negeri. Kami bekerja sama dengan rumah sakit Yakum dan rumah sakit pemerintahan di DIY dan di Jakarta. Kebanyakan rumah sakit tujuan kami di Jakarta. Ini kerjasama luar negeri di mana dosen-dosen kami bersekolah di universitas tersebut. Pendayagunaan lulusan. Nah,
Nah, ini ada beberapa alumni yang mereka sudah go internasional begitu. Nah, ini kami sudah membuka penerimaan mahasiswa baru melalui online. Ada jalur PMDP, bidik misi, atau sekarang namanya KIP kuliah dan jalur reguler. Ini periode pendaftarnya ada gelombang 0, 1, 2, 3. Ini caranya dengan mengklik pmb.stikasbdsda.ac.id. Daftar sekarang, nanti akan muncul tampilan ini. Akan muncul tampilan ini dan nanti teman-teman bisa mengisi begitu. Ada 3 tes yang akan dilaksanakan, tes psikotes, kesehatan, wawancara. Ya. Oke, finish. Nah, itu tadi sekelumit tentang profil Stikes Bethesda begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, maaf suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran. Oh, baik. Terima kasih. Kedengaran. Ya. Oke. Ini berada di Pontianak ya, teman-teman, lokasinya. Ya. Jadi di Stikes Bethesda, informasi aja ya, teman-teman. Di Stikes Bethesda itu banyak sekali teman-teman saya dan mahasiswa di sana itu dari Pontianak, Sintang, Bengkayang, sepertinya itu berada di Kalimantan Barat semua ya. Dan kami menjalin kerjasama dengan beberapa institusi di Kalimantan Barat juga. Dan banyak teman-teman dari Kalimantan Barat yang mempercayakan putra-putrinya pada kami. Selama 3 tahun berturut-turut, kami menerima beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bengkayang. Putra-putri terbaik Bengkayang melanjutkan sekolah di tempat kami. Putra-putri Bengkayang itu melanjutkan sekolah di tempat kami dan kami menerima itu dengan baik. Ada 9 orang. Lebih malahan. 13 orang. 13 orang. Putra-putri terbaik Bengkayang itu berada di sekolah kami di Stikes Bethesda. Nah, ini menjadi teman-teman, menjadi prestis kami ketika kami bisa menerima putra-putri terbaik Bengkayang begitu. Dari melanjutkan dari program D3 dari Bethesda Serukam, lalu melanjutkan S1 sarjana di tempat kami. Nah, teman-teman kami yang dari Pontianak juga banyak, karena pasar terbesar kami itu berada di Kalimantan. Di seluruh Kalimantan, kami masih pegang ada 40% mahasiswa kami dari Kalimantan. Entah itu Kalimantan Barat, Utara, Timur, Tengah, Selatan, itu semua ada di tempat kami. Dan di sana juga ada organisasinya mahasiswa-mahasiswa Kalimantan begitu. Ada asramanya juga. Itu sekilas tentang Stikes Bethesda, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kami bergerak di bidang keperawatan begitu. Jadi apapun yang ada di kami terkait dengan keperawatan. Nah, kami sudah membuka teman-teman, kami sudah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021-2022 ini melalui online. Jadi teman-teman nggak harus datang ke sini, bisa dengan online dengan mengklik pmb.stikesbethesda.ac.id. Nah, di sini ada 3 jalur nih. Ada jalur prestasi, ada jalur reguler, ada jalur bidik misi. Untuk bidik misi itu namanya sekarang KIP kuliah. Kayaknya teman-teman sekarang udah lebih paham ya tentang KIP kuliah.
Oke, ada pertanyaan di room chat ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ini aja. Chat boleh. Nanti akan saya jawab. Oke. Dari Nala. Permisi, saya ingin bertanya, jika jalur rapot apakah kriteria atau ketentuan tertentu untuk bisa masuk? Apakah ada beasiswa? Jika apa ketentuan atau persyaratan apakah anak IPS bisa masuk? Oke. Untuk jalur, saya akan jawab pertanyaan dari Nala. Terima kasih pertanyaannya, Nala. Say hi, Nala. Oke, Nala. Kayaknya lebih baik stop sharing aja deh ya. Oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nala. Jadi kalau pakai jalur rapot itu bisa, namanya PMDP. Di PMDP nanti teman-teman bisa mengajukan pakai jalur rapot. Itu kriterianya adalah dari semester 1 sampai semester 5, semester terakhir semester 5. Ini nilainya minimal 80, baik itu IPA maupun IPS, boleh. IPA maupun IPS boleh. Nanti mengajukan surat lamaran ke Stikes Bethesda. Ada surat keterangan juga. Jadi untuk persyaratan teman-teman boleh klik di pmb.stikesbethesda.ac.id. Di situ ada persyaratan lengkap. Kalau untuk jalur prestasi atau PMDP itu sama jalur KIP kuliah, persyaratannya hampir sama. Melampirkan fotokopi rapot. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang pasti langkah pertama adalah daftar dulu. Anak IPS bisa masuk. Saya dulu juga dari IPS. Dan saya bekerja di Stikes Bethesda juga. Jadi setelah lulus saya direkrut di Stikes Bethesda. Saya juga dari IPS, teman-teman. Jadi menurut saya perawat itu dari IPA maupun dari IPS, it's okay, nggak masalah. Karena dari IPS kita mendapatkan ilmu komunikasi yang baik begitu. Dan saya pun juga bisa terjun di dunia perawatan sekarang ini berkat dari IPS saya. Yang namanya kuliah itu dari awal memang kalau IPS nanti keberatannya adalah ketika pelajaran, itu dari awal kita mempelajari hal yang baru. Tetapi itu nggak masalah. Yang namanya ilmu itu bisa dipelajari kok. Yang namanya ilmu itu bisa dipelajari. Jadi no problem IPS, it's okay. Oke, terima kasih Nala. Apakah sudah menjawab? Yang beasiswanya belum. Apakah ada beasiswa? Oh iya, terima kasih. Udah diingatkan. Untuk beasiswa ada banyak beasiswa, baik beasiswa dari internal Stikes Bethesda sendiri maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal kita ada beasiswa dari Bank BRI, Bank BPD, Siloam Hospital, Eka Cipta Foundation, atau Rumah Sakit Eka Hospital. Nah, di situ mereka memberikan beasiswa. Namun beasiswa itu dibuka itu setiap semester genap. Jadi teman-teman masuk dulu, nanti di semester ganjil, teman-teman akan dapat setelah melewati semester 1, semester ganjil, teman-teman akan dapat yang namanya KHS, kartu hasil studi. Nah, itu yang digunakan di semester genap. Jadi semua beasiswa itu mulainya di semester genap. Seperti itu. Bagaimana Nala? Sudah menjawab? Iya, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua dari Irene Cordelia. Pagi Bu, saya ingin bertanya apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin masuk jurusan keperawatan? Apakah harus tes kesehatan pribadi sebelumnya? Oke, baik. Jadi karena ini kita semua tahu ya kita sedang pandemi ya, jadi kita meminimalisir yang namanya aktivitas di luar rumah. Nah, untuk itu juga kami mempunyai tes online. Nah, tes online ini
bisa teman-teman kerjakan di rumah, tetapi untuk tes kesehatan tetap harus dilaksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Karena tes kesehatan itu untuk menilai apakah teman-teman cukup sehat untuk menjadi seorang mahasiswa keperawatan. Karena kedepannya kita akan masuk ke rumah sakit gitu. Nah, tes kesehatan yang wajib dilakukan untuk mahasiswa keperawatan adalah tes HBsAg. Tes HBsAg itu adalah antigen hepatitis. Jadi teman-teman, mahasiswa keperawatan itu wajib hukumnya untuk bebas dari hepatitis. Minimal hepatitis non-reaktif. Jadi mungkin yang pernah kena hepatitis itu bisa dari keturunan ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih kita masih bayi, tapi orang tua kita kena hepatitis itu bisa nular ke kita secara langsung. Tetapi ketika itu pasti udah ada penanganannya. Dan virus hepatitis itu virus, jadi dia nggak bisa hilang. Kalau teman-teman udah kena sekali, dia akan terus ada di dalam tubuh teman-teman. Dan caranya adalah dengan pengobatan. Ketika dia pengobatan, dia akan statusnya non-reaktif. Kalau statusnya non-reaktif, itu nggak masalah. Kalau statusnya negatif, itu bagus. Jadi normalnya adalah negatif, tapi jika itu nanti non-reaktif, itu nggak masalah. Jadi tetap ada tes kesehatannya. Itu, dan itu bisa dilakukan di rumah sakit terdekat dari rumah teman-teman. Atau rumah sakit daerah di Pontianak. Betul. Lalu untuk syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, teman-teman bisa buka langsung aja di pmb.stikesbts.ac.id. Di situ udah ada persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Teman-teman mau ambil jalur reguler atau PMDP. Kalau PMDP berarti harus melampirkan rapot. Kalau jalur reguler nggak harus pakai rapot, nggak pakai rapot. Yang perbedaan jalur PMDP sama reguler itu bedanya adalah di nominalnya sih, nominal sumbangannya. Seperti itu, karena PMDP itu jalur prestasi. Gitu, yang punya piagam-piagam banyak boleh dimasukin. Syarat-syaratnya ada tes bebas narkoba, ada SKCK, KTP, kayak gitu sih. Bagaimana Iren Cordelia? Baik, Bu, Apakah mengerti. sudah cukup menjawab? Mengerti Sudah, Bu, ya? makasih. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih dengan senang hati. Permisi Kak, saya Jeffrey mau tanya tentang syarat-syarat kriteria siswa yang harus ada untuk masuk ke sana. Oke Jeffrey, tadi sekalian ya udah dijawab, Kakak udah jawab ya tadi? Halo Jeffrey? Iya, Kak. Tadi Kakak kayaknya udah sekalian dijawab ya, sambil jawab pertanyaan Iren gitu ya. Kalau mau lebih lengkapnya, coba cek di pmb.stikesbts.ac.id. Di situ ada kolom persyaratan. Coba dibuka aja. Terima kasih, Kak. Ya, itu nggak harus sign in kok, nggak harus daftar itu. Tapi, mohon maaf ada iklan. Nggak harus sign in, tapi di situ bisa dilihat persyaratannya lengkapnya seperti apa. Tapi yang pasti yang namanya fotokopi KTP, lalu ada foto, ada data diri, ada SKCK, ada surat keterangan bebas narkoba. Seperti itu Jeffrey. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Christine. Christine dari IPS ya. Pertanyaan, apakah anak IPS memiliki peluang untuk bisa masuk jurusan keperawatan? Jika bisa, apa yang harus dipersiapkan lagi agar bisa menjadi perawat dan juga lahan prakteknya itu ditentukan atau kita bisa pilih? Oke, yang pertama, IPS peluangnya besar. Saya dulu juga dari IPS, jadi IPS punya peluang yang besar untuk jadi perawat. Karena kita sudah belajar teknik komunikasi bersosialisasi ketika kita SMA. It's okay. Untuk masalah pelajaran itu bisa dipelajari kok, nggak masalah. Terus yang harus dipersiapkan apa? Harus siap belajar lagi tentang materi IPA. Karena bagaimanapun ketika kita masuk ke dunia keperawatan, kita akan belajar tentang biologi.
secara mata pelajaran kita akan belajar tentang biologi, fisika, tapi fisikanya enggak fisika yang menghitung banyak sih, tetapi fisika dasar aja. Fisika yang ada aplikasinya ke dunia keperawatan. Itu enggak terlalu sulit. Yang banyak itu biologi. Hampir 80-90% itu biologi. Sisanya fisika kimia, tetapi fisika kimianya itu adalah yang langsung praktek efeknya ke dalam tubuh itu apa. Kalau SMA kan kita belajarnya yang namanya menghitung, kalau misalnya fisika kita menghitung apa beban usaha kayak gitu ya, itu udah enggak. Tapi relate-nya sama manusia tuh apa, hukum fisika yang dipakai apa, terus kerjanya kayak gimana, terus kita sebagai perawat dengan kerja tersebut kita harus ngapain. Nah, seperti itu. Kayak itu fisika. Kalau kimia kita nggak belajar molekul-molekul lagi, senyawa-senyawa, enggak. Cuma kita akan belajar, dalam tubuh manusia itu ada enzim, itu ada senyawa kimianya. Nah, terus itu kerjanya kayak gimana sih? Enzim itu kerjanya seperti apa sih? Seperti itu. Nah, IPS harus siap belajar untuk itu, karena IPS sendiri kan tidak mempelajari bidang itu. Nah, tetapi kita harus mau berjuang buat belajar tentang itu. Sulit sih, tetapi sulit itu bukan berarti nggak bisa. Pasti bisa, semua ilmu itu bisa dipelajari. Yang IPA juga akan belajar, teman-teman. Jangan kira IPS doang ya yang belajar. Yang IPA juga belajar. Belajar apa? Belajar berkomunikasi, belajar bersosialisasi, karakteristik orang. Belajar bagaimana kita bersikap terhadap keluarga pasien. Seperti itu juga harus dipelajari. Kalau ilmu sosial atau sosialisasi atau apa ya? IPS itu ada culture juga, kita belajar culture juga, teman-teman. Nah, itu kan mungkin di IPA nggak begitu dibahas dalam ya, tetapi ketika kita di IPS itu menjadi makanan kita sehari-hari. Jadinya kita akan lebih terbuka dengan itu. Jadi yang IPA juga harus belajar lagi. Begitu, Christine. Terus untuk lahan praktek sudah disiapkan dari rumah sakit, sudah disiapkan dari kampus, karena kampus kami, jadi teman-teman Stikes Bethesda itu ada di bawah naungan Yakum. Jadi Yakum itu adalah sebuah yayasan. Nah, di sana kami punya rumah sakit di Yakum yang itu akan menjadi lahan praktek kita. Dan rumah sakit kita berada di rumah sakit swasta semua. Yayasan Yakum itu rumah sakit swasta. Ada di Metro Lampung, Purwodadi, Jawa Tengah, ada di Solo, Jawa Tengah, ada di Jogja juga rumah sakit Bethesda. Itu semua akan menjadi lahan praktek kita. Jadi nggak perlu bingung kalau saatnya praktek kita udah punya tempat gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Terus untuk tempat praktek yang ada di Kota Yogyakarta, kita juga bekerja sama di puskesmas seluruh daerah istimewa Yogyakarta, begitu teman-teman. Jadi nggak usah pusing, nanti pasti ada tempat untuk praktek. Dan itu sudah kami persiapkan. Begitu, Christine, apakah sudah bisa menjawab? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih. Oh, baik, dengan senang hati. Oke, selanjutnya. Dari Lorwen ya? Yorwen, Kak. Oh, Yorwen Katrisionatan. Oke. Yorwen Bisa Katrisionatan. Panggilannya siapa? Yorwen. Oke. Yorwen, jelasin waktu magang kira-kira berapa lama jika kita ingin menjadi perawat. Oke, teman-teman. Jadi di Stikes Bethesda itu kita ada 2 program untuk mahasiswa baru. Ada program D3 dan S1, Diploma 3 dan Sarjana. Nah, program Diploma 3 ini berlangsung 3 tahun. 3 tahun sekolah, kita bisa langsung kerja. Itu Diploma 3.
Yang kedua adalah sarjana keperawatan atau S1. S1 itu 4 tahun sekolah dan ditambah 1 tahun profesi. Kalau dokter 4 tahun sekolah ditambah koas 2 tahun. Nah, kalau nurse, perawat itu 4 tahun sekolah ditambah 1 tahun profesi atau profesi nurse begitu. Pendidikan profesi nurse. Itu baru bisa kerja di rumah sakit atau kerja di lapangan pekerjaan. Jadi sistemnya kita bukan magang ya, tapi tetap sekolah gitu. Sistemnya bukan magang, tapi tetap sekolah. Setelah lulus dari sekolah, kita akan melakukan ujian negara atau ujian kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Nah, STR ini yang akan digunakan untuk kita melamar pekerjaan ke rumah sakit, perusahaan, atau pemerintahan. Itu yang dibutuhkan adalah STR. Seperti itu. Jadi sistemnya kita sekolah ya, bukan magang. Begitu ya, Rowen? Apakah sudah paham? Makasih, Kak. Udah Oh, paham, Kak. baik. Baik, terima kasih Ya, juga untuk makasih, Kak. pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Stevin. Stevin Fernando. Apakah ada kerjasama dengan rumah sakit? Ya, jelas. Kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah, rumah sakit swasta di Yakum, rumah sakit itu yang kita pakai untuk bidang pendidikan. Maksudnya waktu kita praktek. Jadi kalau sekolah keperawatan itu ada teori, ada praktek. Nah, kita prakteknya di rumah sakit itu. Nah, saya ingin tanya nih yang dimaksudkan Stevin Fernando itu rumah sakit ketika kita sekolah atau ketika kita udah lulus kita kerja sama mana aja nih? Ketika sudah lulus. Oke. Stevin, ketika kita sudah lulus, kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta, kebanyakan sih di Jakarta. Dan kami kerjasama dengan Siloam Hospital, Eka Cipta Foundation, produknya itu Eka Hospital. Kalau Lipo itu kan produknya Siloam Hospital ya. Produknya punyanya PT Lipo Village. Terus Eka Hospital, kita ada di Rumah Sakit Awal Bros. Lalu ada di Pantai Indah Kapuk. Lalu ada di Pondok Indah Jakarta, Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta, Klinik Mata Nusantara. Jadi teman-teman rumah sakit itu bekerja sama dengan kami dan nanti mereka akan ambil perawat dari kami. Jadi setiap tahunnya kami mengadakan rekrutmen perawat dalam kampus. Jadi rekrutmen itu dilakukan di kampus. Nanti teman-teman kalau untuk yang D3 itu kan ada 6 semester nih, 3 tahun. Nah, itu di semester 5, itu rumah sakit itu udah datang ke kami. Minta misalkan 20 perawat, minta 15 perawat, kayak gitu. Nah, itu akan ke tempat kami dan mereka akan mengadakan rekrutmen on kampus. Jadi rekrutmennya dilakukan dalam kampus. Tes-tesnya itu dilakukan di dalam kampus. Itu yang rumah sakit kerjasama tempat kami. Untuk yang ngambil program sarjana, itu mereka akan melakukan rekrutmen on kampus kalau teman-teman udah nurse semester 1. Nurse semester 1. Nurse itu kan ada 1 tahun nurse. Ada 2 semester. Nah, sebelum lulus di semester 1 itu udah ada rekrutmen. Nah, sekarang yang paling banyak merekrut itu adalah PT Eka Cipta Foundation, itu produknya adalah Eka Hospital. Nah, Eka Hospital itu udah merekrut teman-teman kami yang mau nurse. Jadi dia udah di semester 8. Semester 8 itu dibiayai dari semester 8 untuk melanjutkan nurse dan nanti endingnya akan tanda tangan kerja sama kontrak untuk kerja di Eka Hospital. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ambil beasiswa Eka Cipta Foundation atau ETF, nah di beasiswa Eka Cipta Foundation ini akan membiayai teman-teman bekerja, belajar
Dan ketika udah lulus nanti langsung kerja di EK Hospital. Biasanya kayaknya kalau 2 kali waktu kontraknya itu 2N+1. 2 kali waktu dibiayai ditambah 1 tahun. Misalnya teman-teman dibiayai waktu nurse aja. Berarti 2 semester, 1 tahun. 2 kali 1, 2 ditambah 1 tahun, 3 tahun. Berarti teman-teman dikontrak oleh EK Hospital 3 tahun. Nah setelah itu, setelah 3 tahun teman-teman akan mengajukan tetap atau akan resign pindah ke rumah sakit. Nah, itu tergantung teman-teman. Seperti itu. Jadi ada banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Begitu, Stevin? Ya Kak, sudah mengerti Kak. Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu ini dari Bu Guru ya, Bu Maryati, atau dari siswa juga? Siswa, Bu. Oh, siswa. Karena yang lain itu tidak menulis pakai SMA gitu. Ini Dek Maryati ini menulis pakai SMA gitu. Jadi saya pikir Bu gurunya. Oke, baik. Saya ingin bertanya apakah ada syarat untuk menjadi seorang perawat yang baik seperti harus ramah, berpengalaman, menarik, atau tidak memiliki riwayat penyakit? Ya, kalau itu seiring dengan berjalannya waktu ya teman-teman, kita nggak bisa merubah diri kita itu secara instan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman kalau mau berubah menjadi lebih baik itu bertahap. Nggak mungkin kita yang gini-gini aja bisa jadi luar biasa kan. Nggak mungkin. Jadi kita harus butuh latihan bertahap. Nah, latihan bertahap itu dilakukan ketika apa? Ketika kita menempuh jenjang pendidikan, baik D3 maupun sarjana keperawatan. Itu kita akan merubah sikap kita secara perlahan. Oke, teman-teman misalkan ada yang fobia darah. Ketika menjadi perawat, kita akan melihat darah setiap hari. Kalau kita emang niat nih jadi perawat, ya kita harus menanggulangi bagaimana kita akan terbiasa melihat darah. Karena sampai sepanjang akhir hidup kita akan melihat darah kalau kita akan jadi perawat. Jadi kita harus berubah. Berubah itu nggak instan teman-teman dan itu butuhkan usaha juga. Jadi teman-teman kalau misalkan jadi perawat yang ramah, yang baik, ya, itu kita berubah melalui praktek juga. Bagaimana kita memberikan action kepada keluarga pasien, kepada orang lain. Nah, itu melalui diri kita. Dulu saya juga orangnya galak, tetapi ketika saya sudah belajar di keperawatan, ketika saya belajar mempraktekkan ilmu keperawatan kepada pasien, yang namanya orang sakit itu nggak suka digalakin. Oh iya, berarti harus ramah. Orang sakit itu butuhnya apa sih? Oh, orang sakit itu butuhnya didengerin. Ya sakitnya di mana, ditanyain yang sakit itu apa ya. Kita lakukan itu. Itu akan mengalir dengan sendirinya ketika kita akan menjadi perawat. Dan menjadi perawat yang baik, yang keren itu nggak instan ya teman-teman. Maksudnya ketika kita lulus, mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih takut ini, takut itu. Nggak masalah. Yang namanya orang bisa itu karena udah biasa. Jadi kalau kita terbiasa melakukan hal baik, kita mau berubah, itu lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita akan bisa. Begitu. Begitu, Maryati, apakah ada yang mau diklarifikasi? Bu, mau nanya lagi boleh, Bu? Boleh, silahkan. Kan kalau misalnya kita tergabung di tim medis kesehatan sekolah, itu ada dapat kemudahan dalam mendaftar, enggak, Bu? Oh, oke, boleh. Itu diajukan aja di ini, PMDP, jalur PMDP. Jadi teman-teman ngajuin di jalur PMDP, nanti teman-teman ngajuin rapot, fotokopi rapot sama fotokopi ada surat dari sekolah yang menjelaskan atau ada piagam yang menjelaskan bahwa kamu adalah anggota tim sekolah nih. Nah, kayak gitu. Boleh, Maaf, bisa. Bu, Bisa. interupsi sebentar. Ya, gimana? Waktunya tinggal 2 menit. Oh, waduh, tinggal 2 menit. Baik, terima sebelum kasih, sesi Pak. berakhir nanti, Baik. nanti ada sesi foto. Oh, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Kayaknya diskusi kita itu ini ya intens banget ya. Iya, betul. Oke,
Dalam bidang keperawatan kira-kira aktivitas seperti apa kalau kita boleh tahu? Kalau tugas nanti teman-teman bisa apa ya yang namanya perawat kan ngurusin orang ya, kita berhubungan dengan orang. Jadi kita akan memberikan kebutuhan orang sakit. Perawat itu merawat orang sakit, jadi kita membantu bagaimana dia agar yang sakit itu jadi sehat. Kita bukan mengobati, tapi kita merawat. Misalnya dia patah tulang, nggak bisa mandi sendiri, nah kita yang akan memandikan, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Oke, ada kayaknya waktunya terbatas ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin bisa catat nomor saya. Nanti kalau misalkan ada sewaktu-waktu yang pengen teman-teman tanyakan, boleh langsung ke nomor saya. Saya akan chatkan ya, untuk nomor saya mungkin nanti bisa di-save. Ya, teman-teman, itu nomor saya. Boleh teman-teman ketika ada masalah atau ada masih kepo tentang keperawatan kayak gimana, boleh chat saya. Jangan lupa kalau mau chat kasih nama ya, biar saya nggak bingung juga ini dari mana kayak gitu. Jadi silahkan chat saya dengan nama juga, dikasih nama dari mana, terus nanti saya akan jawab. Kalau misalkan belum paham lagi dengan apa yang saya sampaikan, bisa telepon ke Stikes Betesda, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktu saya terbuang untuk present yang tadi. Terima kasih sekali untuk dialog interaktifnya. Saya sangat senang untuk bisa bergabung di Zoom Room sama teman-teman begitu di SMA Santo Paulus Pontianak. Begitu Bapak Arief, terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Kita foto bersama dulu. Jawa, ya. Oke, kita foto bersama. Oke, teman-teman yang lain juga yang belum kameranya belum hidup, tolong hidupkan semuanya. Wajahnya tolong diperlihatkan. Oke, sekali lagi. Terima kasih pada Ibu Iris yang telah memberikan paparannya tentang Stikes Betesda. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Berikutnya belum masuk kan? Mohon maaf Bu Lilis, karena ini masih on nih katanya nih. Oh iya, mohon maaf saya belum live ya. Saya izin live. Oke.
Pak Pratama, bisa mendengarkan suara saya? Iya Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi kawan-kawan dari SMA 1 Paulus. Jadi sesi kedua ini dari Atmajaya, Jakarta. Ya. Jadi waktu presentasinya sampai dengan pukul 10.45, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan langsung bisa dimulai. Iya, baik Pak Arief, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu via online. Biasanya kalau setiap tahun di bulan Paulus tuh bulan Januari ya. Kadang ya. kita rame di aula depan itu berbondong-bondong. Ini berarti kelas berapa ya Pak teman-teman di sini? Ini pakai badge ada polo? 2 kelas, 2 jurusan, IPA dan IPA, IPS. Ya, kelas 12. Kelas 12, baik. Ya. Ya biasanya kan rame-rame sekarang online. Nah teman-teman nanti sebelum kita Atmajaya itu apa gitu ya, sebentar. Kelihatan ya.
Oke, itu teman-teman ya. Tadi sedikit tentang Unika Atmajaya. Jadi terima kasih kita bertemu di sini pagi-pagi hari Sabtu gitu ya. Sudah rapi dengan baju kebanggaan kelas 12 gitu ya. Walaupun bawahnya celana pendek kita nggak peduli. Yang penting atasnya rapi terlihat di kamera seperti itu ya. Oke, kita sekarang akan berkenalan tentang Atmajaya. Di sini ada 75 anak. Enggak 75 sih, dikurangin saya kan saya nggak anak-anak. Sekitar 70 ya. Nanti di akhir akan ada ya ada sesi tanya jawab, silakan boleh bertanya di sana. Tapi saya mau ngirim link dulu ke teman-teman. Ini link namanya link absen. Jadi kalau minta absen itu donasi. Link donasi absen. Jadi teman-teman silakan minta bantuan dari Atmajaya. Nah, itu diisi aja. Buat absen satu klik dari kalian berharga buat saya gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke perkenalan Atmajaya, teman-teman. Kita ada waktu 30 menit ya. Masih ada 30 menit lagi. Sebentar. Nah, ini dia, teman-teman. Mungkin teman-teman tahun lalu ada yang ikut atau yang ada yang mana sini? Mungkin teman-teman tahun lalu ada yang udah pernah ke stand Atmajaya ataupun mungkin ada yang sudah pernah dapat pennya ataupun bonekanya ataupun souvenirnya gitu ya. Siapa tahu ada yang masih ada di sini. Kalau yang belum ada Anda belum beruntung karena ya jadi tadi angkat tangan ya. Kalau yang belum ada berarti belum beruntung karena kita belum bisa kasih souvenir. Mungkin nanti suatu saat bisa kasih ada souvenir lain-lainnya gitu ya. Nah, teman-teman kalau mendengar nama Atmajaya mungkin cukup familiar ya. Pernah mendengar nama Atmajaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja seperti itu. Atau ada yang lebih ekstrim lagi kalian lebih tahu Atmajaya itu ada di Makassar gitu ya. Itu benar banget teman-teman. Jadi Atmajaya itu ada 3. Ada Jakarta, ada Jogja, dan ada Makassar. Nah, tapi info buat kalian, 3 kampus ini itu kampus yang berbeda. Berbeda dari apanya Kak? Berbeda dari yayasannya, berbeda sama kampusnya. Jadi itu 2 institusi yang berbeda ya teman-teman. Jangan sampai salah kalian daftar di Jogja, gue lagi di Jakarta, mau kuliah di Jakarta. Kebalik. Atau udah cari informasinya Jakarta, udah cari informasi ini. Besok daftar tesnya di yang Jogja. Nah, itu salah lagi. Jangan sampai ketukar gitu ya. Karena ini kampus yang berbeda. Jadi Jakarta, Jogja, Makassar itu udah yayasannya berbeda gitu ya. Nah, tapi untuk Jakarta sendiri kampusnya ada 3 teman-teman. Maksudnya ada 3 letak kampus kalau nanti perkuliahan. Yang pertama ada di Semanggi, ini di Jakarta Selatan. Ini pusatnya di sini, Center for Regional Development. Jadi letaknya memang di tengah kota, berdampingan dengan banyak sekali perusahaan, banyak sekali bisnis gitu ya, banyak sekali perkantoran yang mempermudah bagaimana relasi ataupun jejaring antara Atmajaya dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Apa ngaruh ya Kak? Ngaruh gitu ya. Yang kedua ada di Pluit, ini kampus kedokteran, Center for Health Development, khusus untuk kedokterannya gitu ya. Jadi kenapa mereka khusus dengan kedokteran? Karena satu komplek dengan rumah sakitnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti fakultas kedokteran dan farmasi untuk perkuliahan baik itu praktek di laboratorium ataupun di rumah sakit ataupun di kelas gitu ya, mereka akan lebih mudah karena akan ada di kampus 2 Pluit dan juga ada museum anatomi di sana kayak gitu. Dan yang terakhir ada di kampus 3 BSD. Jadi tadi ada di Semanggi di Jakarta Selatan, yang kedua di Jakarta Utara di Pluit, dan yang ketiga ada di BSD. Itu di daerah Tangerang Selatan. Ini totalnya 20 hektar. Kampusnya baru, semua jurusan ada, hampir semua jurusan lebih banyak ada di sini seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat apa aja berarti yang ada di 3 kampus ini. Teman-teman kalau kita lihat ada Fakultas Teknik dan Teknobiologi itu hanya ada di BSD. Jurusan pariwisata juga hanya ada di BSD gitu ya. Sementara untuk ekonomi pembangunan dan pendidikan agama Katolik itu hanya ada di Semanggi. Sisanya kayak komunikasi, hukum, psikologi, akuntansi itu teman-teman boleh pilih mau kampus yang di Semanggi atau di BSD kayak gitu ya. Nah, kalau kedokteran dan farmasi kan tadi udah kelihatan nih ada di Pluit gitu ya. Jadi kampusnya beda-beda. Misalkan di sini Julius Salim, aku masuk Fakultas Teknik gitu ya. Julius nggak bisa pilih yang di Semanggi, dia harus yang di BSD gitu. Tapi misalkan Diana Novianti mau pilih komunikasi, boleh mau kampus yang BSD atau kampus Semanggi. Ya sampai lulus, kalau di BSD sampai lulus di BSD gitu ya. Semanggi juga sampai lulus di Semanggi. Kalau ambil kedokteran berarti dia udah di Pluit kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin gini ya. Teman-teman akan mendapatkan informasi tentang perkuliahan, akan mendapatkan informasi tentang jurusan ini belajarnya apa, itu belajarnya apa.
kampus ini punya keunggulan apa dan lain-lain. Itu pasti teman-teman akan dapatkan di hari ini ya. Atau kayak hari ini ya gitu ya dan kemarin. Nah sekarang kalau di Atmajaya itu ada apa aja teman-teman? Kita mau kenalan dikit ya. Jadi kita nggak perlu sampai panjang lebar. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang jurusan silakan nanti di akhir silakan bertanya. Kita sekarang masuk dulu sedikit. Nah teman-teman kalau di ekonomi ada 3 pilihannya. Manajemen, akuntansi, dan ekonomi keuangan dan perbankan. Kita membahas perbedaannya aja. Persamaannya apa? Persamaannya ngomongin ekonomi gitu ya. Perbedaannya apa? Manajemen dan akuntansi belajarnya ekonomi mikro. Teman-teman IPS mungkin tahu, mikro itu kecil. Teman-teman IPA tahu, mikroorganisme itu organisme kecil. Mikro adalah kecil. Maksudnya kecil apa, Kak? Manajemen belajar ekonomi kecil itu dalam satu perusahaan. Bagaimana perusahaan itu mencapai titik profitnya tertinggi, kayak gitu ya. Bagaimana perusahaan bisa menjual strategi penjualannya karena ada pemasaran di sana. Ada keuangannya seperti apa, SDM dan bisnis. Jadi teman-teman nanti kalau semester 1 sampai semester 4 kuliah, itu belajar ilmu manajemen secara keseluruhan. Tapi semester 5 baru masuk satu-satu nih. Pemasaran kah, keuangan, SDM atau bisnis. Nanti lulusan kerjanya jadi apa, Kak? Misalkan dibutuhkan HRD ya, bagian manajemen. Nah, bagian SDM itu HRD gitu ya. Atau dibutuhkan marketing di bagian digital konten, digital spesialis ataupun manajer bagian keuangannya seperti apa. Nah itu beberapa contoh-contoh bagian lulusannya manajemen gitu ya. Pasti akan sangat banyak lowongan kerja di sana. Kalau ngomongin akuntansi sama mikro, ngomongin laporan keuangan. Ini lebih spesifik lagi dunia kerjanya sebagai akuntan, sebagai audit, sebagai orang di bidang pajak kayak gitu ya. Nah, ini speak concern. Ngomongnya tentang laporan keuangan. Itu dibutuhkan akuntan, orang finance kayak gitu ya. Nah, itu udah pasti yang dicari orang akuntansi. Nanti kalau orang akuntansi itu yang dibutuhkan apa? Karena belajar beda dibanding ekonomi yang lain gitu ya. Nah, yang terakhir ekonomi keuangan dan perbankan bedanya apa? Ekonomi keuangan dan perbankan kalau tadi mikro dan manajemen dan akuntansi belajar mikro, ekonomi keuangan dan perbankan itu makro. Makro itu apa, Kak? Gede. Jadi perekonomian satu negara ya, nilai tukarnya berapa, inflasinya berapa. Sekarang Indonesia lagi menghadapi resesi. Orang ekonomi pembangunan tahu resesi itu apa. Bagaimana caranya menghadapi resesi. Investasi apa sih yang perlu di saat resesi misalkan. Nah itu. Jadi mereka belajar bagaimana supaya perekonomian suatu negara itu tetap berjalan gitu ya. Neraca perdagangan tetap imbang misalkan. Menteri Keuangan itu lulusan ekonomi keuangan dan perbankan, tapi bukan Atmajaya. Tapi kalau ditanya, kok resesi bisa sih gimana cara itu mereka udah tahu strategi-strategi stimulusnya. Jadi perekonomian satu negara gitu ya, itu dipelajari di ekonomi keuangan dan perbankan. Nah yang pasti teman-teman kalau kuliah pasti akan ada kerjasama dari kampus untuk mengembangkan kalian. Baik itu nasional ataupun internasional. Kalau nasional itu kerjasamanya dalam bentuk company visit, jadi berkunjung ke perusahaan, pelatihan dari perusahaan, atau kita perusahaannya ngajar ke kita, ataupun kasih beasiswa, ataupun kasih magang, ataupun kasih lowongan pekerjaan. Itu masing-masing perusahaan tadi. Atmajaya terletak di tengah kota, di dunia perkantoran, ya, di dunia industri juga. Nah, seperti apa kerjasamanya? Oh, ini ada kampus deket nih, tawarin kerjasama contohnya. Itu gampang dari segi posisi, gitu ya. Ataupun kerjasama internasional biasanya akan ada tentang lowongan student exchange, pertukaran pelajar gitu ya. Teman-teman bisa ikut pengalaman bagaimana belajar di luar negeri misalkan kayak gitu. Nah ini contoh kegiatannya kunjungan ke perusahaan itu kalau kuliah nggak cuma akademik di kelas gitu ya. Akademik di luar kelas juga pasti akan dapat. Berikutnya yang kedua ada Viabikom, administrasi bisnis dan komunikasi. Ilmu administrasi bisnis gitu ya, itu belajar jadi entrepreneur. Bagaimana seseorang menjadi seorang entrepreneur gitu ya, mengerti paham pangsa pasarnya seperti apa, mengembangkan lingkungannya seperti apa, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu kalau dunia entrepreneur seperti apa gitu ya. Itu di administrasi bisnis. Yang kedua ada ilmu komunikasi. Guys, ini ilmu komunikasi yang cukup booming di kalangan tahun ini. Apalagi mengingat kita sekarang online gitu ya. Kalau kita lihat komunikasi korporasi itu public relation. Public relation itu humas dari perusahaan. Bagaimana nanti belajar kita memahami komunikasi internal ke eksternal. Ataupun sebaliknya, mengambil informasi eksternal ke internal gitu ya. Ada juga komunikasi pemasaran, artinya apa? Marketing. Marketing itu ngapain? Jualan. Tapi nggak cuma jualan doang. Bagaimana kita memberikan konten produk gitu ya ke pasar yang menarik, yang diingat, yang lihat ini produknya menarik, jadi orang banyak yang beli. Contoh, kalau kita lihat
nggak tahu ya teman-teman ya, kalau misalkan di Instagram baik, malah sekarang pakai TikTok, lihat suatu daerah pemandangannya bagus, itu orang-orang merasa nyaman. Jadi di-treat nyaman oleh kita, oleh si orang dari perusahaan itu misalkan atau dari bisnis itu, kemudian orang bikin TikTok. "Wih, ini ada tempat bagus di sini, tempatnya ini, silakan kalian datang bla bla bla." Orang tertarik lihatnya, ya kan? Nah, itu salah satu memasarkannya. Jadi kalau ngomong-ngomong, "Wah, ini bagus nih, bagus." Yang penting kontennya. Ataupun kalau ada yang ingat konten GoFood kayak istri nggak bisa masak, GoFood aja. Misalkan kayak gitu kalau ada yang ingat ya. Nah, itu salah satu konten supaya menarik kayak apa. Atau mau ayam geprek, geprek ayamnya jebret, dapurnya jebol, rempong, mending GoFood aja. Nah, itu bagaimana kalimatnya menyampaikan, mengomunikasikan kontennya apa supaya ke pasar, ke masyarakat itu bisa nyampe dan menarik. Terus juga ada media komunikasi tentang fotografi, broadcasting seperti itu. Berikutnya ada pariwisata, ini bisnis pariwisata ya teman-teman ya, perhotelan, hotel manajemen, di sana ada event organizer juga, menjadi seorang guide gitu ya. Bagaimana kalian menjadi seorang guide itu kan nggak sepele, sebelah kanan ada ini, ada apa, bikin itinerary-nya seperti apa kayak gitu. Ada masaknya nggak, ada prakteknya nggak, ada. Tapi di sini di sini kan S1 ya, jadi lebih banyak teorinya dibanding praktek, sekitar 60%, 40%. Tapi bisnisnya di bidang perhotelan dan pariwisata. Ini beberapa contoh kerjasama nasionalnya. Ingat nasional dan internasional cukup banyak kerjasamanya. Terus ini beberapa contoh kegiatannya dari tadi media komunikasi ke radio. Ada juga pertukaran pelajar. Ini dari Australia yang ke Indonesia didampingi oleh mahasiswa Atmajaya. Terus ada juga Kak Geri, ini salah satu entrepreneur Binback ya. Ini bikin bisnis di bidang kursi busa kayak gitu. Gitu. Terus berikutnya ada pendidikan dan bahasa. Teman-teman, ini lulusannya sarjana pendidikan akan lebih utama menjadi seorang guru. Tapi kalau nggak jadi guru, boleh nggak sih Kak? Apakah harus jadi guru aja? Nggak jadi guru boleh. Misalkan bahasa Inggris, kita ngomongin pendidikan. Orang mendidik, orang mengajar itu nggak harus di sekolah, gitu ya. Mendidik bahasa Inggris, mengajarkan English instructor gitu ya. Jadi dalam sebuah perusahaan lagi dibutuhin nih bagaimana instruksi bahasa Inggris untuk marketingnya, ya orang bahasa Inggris yang turun karena mereka sarjana pendidikan, nggak harus guru tapi mereka sudah certified untuk ngajar kayak gitu ya. Ada juga pendidikan agama Katolik, nggak harus di sekolah, bisa juga di gereja atau katekes gitu. Bimbingan konseling juga ada pendidikan dan pendidikan, bisa di rumah sakit, bisa di perusahaan juga konseling gitu ya, sama guru SD. Tapi teman-teman ingat, di sini lulusannya sarjana pendidikan. Mendidik gitu ya, mengajarkan ke orang, nggak harus di sekolah. Nah ini di mana aja bisa, segala umur gitu ya. Yang penting bagaimana perannya menjadi seorang guru. Kan guru beda-beda ya cara nenangin siswanya. Guru pasti ada yang akrab sama murid, ada yang agak jaim sama murid, itu beda-beda. Nah bagaimana mereka melancarkan dalam tanda kutip sifat gitu ya, sosok seorang guru seperti apa. Itu bawah kanan juga ada pendampingan orang sakit seperti itu. Terus berikutnya ada fakultas teknik. Teknik jadi 4, mesin elektro, industri, sistem informasi. Semuanya IPA, sistem informasi boleh IPS gitu. Kita belajar, kita sederhana aja ya. Kalau kita ngomong, wah ada mekatronika, ada otomotif, ada material produksi, mungkin teman-teman agak bingung. Kita menganalogikan aja. Itu ada motor, mesin motornya, kecepatannya, kekuatannya, tahannya kayak apa. Itu anak mesin yang bikin. Makanya di sana ada robotik juga. Ada ngomong energi terbarukan, mesin motor diolah pakai bensin. Gimana? Jadi bagaimana pengolahan mesin itu ada teknik mesin. Teknik elektro belajar tentang telekomunikasi, internet jaringan, ya belajar tentang pelistrikan juga. Listriknya tadi motornya seperti apa, jalan atau enggak. Pelistrikan juga jauh. Misalkan kerja di PLN ngomongin pembangkit listrik tenaga uap air misalkan, ataupun ngomongin lagi tentang pembangkit listrik tenaga yang lain. Nah itu teman-teman belajar. Ada arus kuat, arus lemah. Jadi ilmu bisa juga ngomongin internet ya, telekomunikasi kerja di Microsoft. Jadi teman-teman kalau kalian lihat lowongan pekerjaan tuh dibutuhkan misalkan teknisi bagian atau konsultan bagian internet, konsultan bagian IT. Nah, itu teknik elektro bisa masuk. Yang terakhir teknik industri, ini ngomongin tentang produksi. Kalau tadi motor udah ada mesinnya, udah ada listriknya, teknik industri itu penjualan motornya. Motornya itu mau dibentuk ergonomi. Bentuknya yang kayak apa? Apakah yang nyaman, yang besar, yang joknya gede, yang punggungnya pegel, yang stangnya di atas, ataupun kayak apa. Nah itu dibuat di teknik industri. Jadi bagaimana mereka mengolah dari bahan mentah
diproses, kemudian ini barangnya mau dijual ke sana, mau mau dijualnya kemana, harganya berapa, perakitannya seperti apa. Nah, itu teknik industri. Ngomongin tentang pabriknya seperti apa itu juga teknik industri. Jadi Indonesia kan ngomongin industri sangat banyak ya. Tas Michael Kors, tas sepatu Adidas, kemudian lah itu produksinya di Indonesia. Nah, di situ pasti akan dibutuhkan teknik industri karena ngomongin produksi gitu ya. Yang terakhir ada sistem informasi. Sistem informasi itu ngomongin tentang IT, data science. Jadi teman-teman kalau tahu aplikasi Traveloka misalkan. Nah, di dalam aplikasi Traveloka banyak data-data yang masuk. Nah, itu pengolahan datanya sistem informasi yang belajar, ngomongin data science, ngomongin software engineer, bagaimana bikin sebuah game gitu ya contohnya. Dan sistem informasi juga nanti kalau lulus sudah tersertifikasi Microsoft. Maksudnya apa? Kalau lowongan kerja kan nanti ada ini ya, ada kursusnya udah ikut apa aja, kemudian ikut pelatihannya apa aja. Nah, di sini udah lulus sarjana komputer, ada juga sertifikat tersertifikat sudah oke lah tanda kutipnya gitu ya. Nah, tadi ini kerjasamanya banyak banget karena ya itu dunia industri itu pasti akan sangat membutuhkan teknik. Mungkin teman-teman jangan masih berpikir kayak, teknik mesin ntar gue jadi montir. Enggak. Tapi bagaimana kita memahami mesinnya, perakitannya dan lain-lain gitu ya. Terus, oh ya teknik teknik industri juga menawarkan program 3+1+1. Jadi 5 tahun teman-teman dapat S1 di Indonesia, di Atmajaya, S2-nya di Taiwan. Sama kayak mesin juga. Jadi selama 5 tahun sudah dapat S1 Indonesia, S2-nya Taiwan. Terus ini tadi beberapa contoh kegiatannya gitu ya. Buatan Atmabot, Atmarobot, ini robot dikendalikan oleh dokter, dikasih ke rumah sakit Atmajaya gitu ya. Jadi untuk membatasi kontak antara pasien COVID dan dokternya. Itu kayak istrinya Plankton yang komputer jalan-jalan. Nah, ini juga ada komputernya buat telekonferensi. Ini komputer dikontrol oleh remote gitu ya. Kalau istrinya Plankton kan yang kontrol Planktonnya, kalau ini dokternya kayak gitu. Nah, terus berikutnya fakultas hukum teman-teman mungkin udah tahu ya, saya mau terjun di dunia hukum, jadi hakim, jadi advokat, jadi pengacara. Itu di dunia hukum menjadi fakultas hukum. Bedanya nanti di mana harus ngapalin semua undang-undang enggak. Teman-teman pilih nih semester 5 masuknya ke pidana kah atau perdata. Bedanya apa? Subjek hukumnya. Ngomongin kriminal ya di pidana, ngomongin hukum waris, ngomongin tentang ngomongin tentang pernikahan, perceraian, harta gono gini yaitu adanya di perdata. Jadi yang membedakan adalah subjek hukumnya. Ekonomi bisnis itu tentang perusahaan, internasional juga, sama tata negara kayak yang lagi rame-ramenya itu Omnibus Law. Wah, heboh. Tolak Omnibus Law. Itu belajar di sini tentang hukum perundang-undangan gitu ya. Jadi bahasa hukum itu berbeda. Teman-teman akan belajar sangat dalam sekali. Semester 1 sampai semester 5 itu udah nggak ada matematika, teman. Udah nggak ada apalagi fisika. Jadi ngomongin tentang ilmu hukum dan nanti semester 5 baru pilih nih salah satu di antara 5 ini gitu ya. Di kerjasamanya terus ada juga kegiatannya kegiatan tentang simulasi persidangan gitu ya. Ada juga kegiatan-kegiatan pendampingan bantuan hukum pada masyarakat. Itu mahasiswa diikut sertakan. Masih ada waktu ya. Nah, ini fakultas kedokteran. Ya ini bos teman-teman. Kuliah 3,5 tahun, lulus sarjana kedokteran gitu ya. Setelah lulus sarjana kedokteran, 2 tahun koas seperti itu. Jadi nanti prospek karirnya adalah jadi dokter. Kalau farmasi kita ngomongin tentang obat, kita ngomongin tentang kosmetik, kita ngomongin tentang dunia kimia di dunia kesehatan. Ya, ilmu kimia dalam dunia kesehatan itu di farmasi. Mempelajari bagaimana obat itu kandungannya seperti apa. Ada yang minum obat Paramek dan obat Panadol. Lah, gue lebih sembuh sama Paramek, gue lebih sembuh sama Panadol. Karena kandungannya beda-beda. Gitu. Nah, itu yang dipelajarin. Jadi nggak cuma ngebelajarin kandungan obat, tapi bagaimana kita belajar kimia, teman-teman. Jadi kimianya lebih padat lagi. Ada kimia dasar mungkin dan lain-lain. Seperti itu ya. Tapi prospeknya apa? Apoteker. Apoteker tuh orang yang ngeracik obat ya. Bukan yang di apotek di depan, itu kasir namanya. Jadi apoteker itu yang di belakang, yang ngeracik obat, yang lihat kandungan-kandungannya, seperti itu. Kadang dokter ngasih resep tuh, kasih ke apotek. Orang apoteker, orang ahli farmasi itu bisa lihat, oh ini obatnya nggak sesuai, misalkan nggak cocok, didiskusiin, boleh diganti ini lebih bagus. Itu juga boleh. Nah, ini beberapa tadi kalau rumah sakitnya, teman-teman ketika koas akan berpindah-pindah tempat, ini kegiatannya akan banyak prakteknya, apalagi kedokteran ya, menyangkut
tentang kehidupan manusia kalau udah hidup jangan sampai jadi dokter yang nggak benar gitu ya. Atmajaya akreditasnya udah A juga untuk kedokteran. Kalau aku mau spesialis tuh harus di Atmajaya bisa nggak spesialis cuma ada di perguruan tinggi negeri ya teman-teman ya. Belum bisa di perguruan tinggi swasta seperti itu. Nah, berikutnya satu lagi ada psikologi. Kita lihat ini tahu ya, inside out ya. Inside out mempelajari tentang pola pikir, mempelajari tentang kepribadian, mempelajari tentang perilaku manusia. Tapi ngetesnya pakai apa teman-teman? Belajar nih. Belajar tentang manusia dari segi apapun. Mempelajari manusia dari segi biologinya, susunan otaknya dan lain-lain. Jadi pemikiran manusia itu seperti apa? Melihat klinis itu ngomongin tentang individu gitu ya. Di sana ada konselingnya. Sosial itu tentang lingkungan masyarakat mempengaruhi individunya atau kebalikannya, dia mempengaruhi masyarakat. Industri dan organisasi itu di perusahaan, karyawannya itu harus nyaman itu kayak apa? Jam kerjanya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Itu di industri organisasi. Kalau pendidikan hampir sama kayak industri organisasi, tapi itu di ranahnya pendidikan. Kalau industri organisasi itu karyawan yang diurusin, kalau pendidikan itu sekolah siswanya, seperti itu ya. Jadi psikologi itu mempelajari kepribadian dan perilaku manusia. Pakai alat tes. Nanti teman-teman suruh bikin alat tes, suruh membawakan, suruh ngitung. Jadi kalau psikolog beda lagi. Psikolog itu S2. S2 sarjana S2 psikologi profesi. Itu buat jadi psikolog. Mau jadi psikiater tuh dokter jiwa. Jadi nyembuhin pasiennya pakai obat ya. Itu tentang dokter jiwa. Jadi ada psikolog, ada psikiater, beda. Psikiater itu kedokteran, psikolog itu psikologi. Beda lagi psikopat, nah itu jangan ya. Nah ini contohnya kerjasamanya ada nasional dan internasional. Teman-teman kalau kuliah psikologi itu pasti akan banyak diskusi dan presentasi. Kenapa? Nah, kita ngomongin manusia harus dipahami oleh orang lain, harus memahami orang lain. Caranya gimana? Diskusi, presentasi, kemudian ada praktek. Prakteknya sama manusia langsung gitu ya. Terus yang terakhir ada teknobiologi, ini belajar biologi menggunakan teknologi diolah gitu ya, menghasilkan suatu produk. Ngomongin biologi, bagaimana kandungan DNA dalam mikroorganisme, bagaimana kita menumbuhkan ayam gitu ya, menghasilkan ayam dari telur nggak perlu dierami oleh induknya, tapi menggunakan alat biologi seperti itu. Bagaimana mempelajari tentang jamur, tentang apa aquatic teknologi itu kayak ubur-ubur seperti itu, mikroorganisme di laut dan di darat itu berbeda. Bagaimana menumbuhkan tumbuhan menggunakan jelly. Nah itu belajarnya banyak hal tentang biologi, akan banyak di laboratorium, eksperimen-eksperimen. Kalau teknologi pangan sama, cuma kandungan dalam makanannya. Membuat makanan yang sehat, mikroorganismenya apa. Yakult itu kan isinya bakteri, mikroorganisme gitu ya. Mikroskimia yang baik. Yakult itu selalu dalam kondisi dingin, nggak pernah kalian beli Yakult hangat ataupun panas, karena nanti kandungannya akan berubah fungsinya. Jadi teman-teman, bagaimana kandungan biologi dalam sebuah makanan itu ada di teknologi pangan. Seperti itu ya, itu tentang fakultas yang ada di Atmajaya. Kalau masih ingat tadi ada 8 fakultas dan 20 program studi. Nah, ini kerjasama nasional, belum selesai. Maka kerjasama nasionalnya sama ini beberapa contoh kegiatannya. Akan banyak di laboratorium, betul ya. Nah, kalau teman-teman sedikit ya masuk ke kenapa Atmajaya gitu, kalau tadi disampaikan ada banyak nilai, kualitas dan jaringan, maksudnya apa? Ya nilainya Katolik berarti bukan semua orang Katolik yang boleh masuk. Setuju ya, sekolah Paulus juga sekolah Katolik, tapi bukan semua orang Katolik doang. Pasti di sana beragam. Udah nggak zaman deh kayak gitu ya. Terus juga teman memang didirikan oleh awam muda Katolik. Salah satu nilai Katoliknya ini dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus. Paus Yohanes Paulus waktu itu ke Indonesia tahun 89, tapi cuma Atmajaya yang dikunjungin. Kenapa? Karena dalam mendirikannya kalau kita ngomong sejarah, Atmajaya itu izinnya ke Vatikan juga. Ini loh, Pak Soekarno bilang, saya mau bikin kampus Katolik di Indonesia, di Jakarta. Akan ada kampus Katolik baru. Nah, itu dibikin. Iya, saat itu ya ngomongin kita bayangin salah satu tokoh bahkan sekarang udah jadi Santo Yohanes Paulus. Beliau berkunjung ke Indonesia, datangnya ke Atmajaya. Nilai Indonesianya ada lagi lahirnya bertepatan Pancasila. Seperti ini ngomongin nilai seperti itu. Jadi bukan cuma orang Katolik yang boleh masuk dan juga nilai Indonesianya. Karena kita ngomongin sejarah, tanah yang ada di Semanggi itu dikasih langsung sama Pak Soekarno kayak gitu. Terus kualitasnya oke, akreditasi A, semua kampus akreditasinya A. Iya, berarti kita termasuk kampus yang bagus gitu ya. Dapat belajar dari Microsoft, GS Star Ranking itu dari Australia, penilaiannya online learningnya sudah teruji bintang 5. Employability itu apa? Kalau udah lulus
masuk ke dunia pekerjaan seperti apa itu udah dikasih bintang 5. Jadi udah lulus tuh alumninya terserap oleh dunia kerjanya baik gitu ya. Ada juga social responsibility itu kegiatan-kegiatan sosial dari waktu kalian kuliah, pengembangan karakteristik gitu ya, karakter seorang leadership atau apa itu ada di situ. Nah, teman-teman, beberapa program yang bisa kalian dapat kalau kuliah itu ada student exchange, pertukaran pelajar, boleh contohnya ini ke Polandia, ada juga contohnya ke Jerman gitu ya. Terus juga selain student exchange, teman-teman bisa ikut kegiatan unit kegiatan mahasiswa ataupun kalau di SMA sebutnya ekskul gitu ya. Ada basket, sepak bola, taekwondo, tenis meja, penelitian, pengabdian masyarakat, keterampilan, debat. Teman-teman di sini adalah kamu bagaimana mengembangkan potensi soft skill-nya, bagaimana mengembangkan bakat kalian. Jadi kuliah tuh nggak cuma belajar aja kok, tapi minat dan bakat kalian juga berkembang dimanapun gitu ya. Ini yang ditawarkan oleh Atmajaya dan harus berprestasi gitu ya. Ini beberapa contoh prestasinya. Ada taekwondo juga, e-sport, Miss Indonesia itu kan ada kerjasama sama Atma, jadi buka buka apa namanya, buka audisinya di Atmajaya gitu ya. Nah, kalau ngomongin fasilitas ya tadi ada pariwisata, ada kafenya, ada dapurnya juga buat belajar bagaimana mengelola kafe. Bukan cuma masaknya aja, tapi dikelola, beli bahannya gimana, penjualannya kayak mana, ramah tamahnya kayak apa, hospitality gitu ya. Jadi mereka belajar nanti di dunia perhotelan, di dunia pariwisata, di dunia kulineran gitu ya. Itu udah belajar sejak kuliah itu pasti. Fakultas teknik juga mempelajari pokoknya kalau kuliah kan ngomongin yang sains gitu ya, belajar bagaimana itu di bawah ada apa namanya, pabriknya, miniaturnya, ini tentang komunikasi. Kalau teman-teman dari Pontianak mau ke Jakarta, kuliah di di BSD itu ada dormitorinya sekamar berdua. Tapi walaupun sekamar berdua itu supaya nggak hilang, biar nggak ansos gitu ya. Tapi tetap sama, dapat lemarinya satu-satu, meja belajarnya satu-satu, kasurnya satu-satu. Jadi walaupun berdua itu bukan berarti kayak meja kasur apa, lemarinya satu, kasurnya satu gitu ya, enggak. Mereka satu-satu kok. Gitu. Terus oh ini bagus nih udah ada yang banyak nanya, nanti kita baca di chat ya. Nah, terus ada lagi ini fasilitasnya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh alumni ya teman-teman ya yang cukup familiar ya. Ada yang di layar kaca, ada yang di bidang pemerintahan. Yang paling baru Menteri Kominfo dan Menteri Pertanian itu alumni Atmajaya gitu ya. Terus yang dosen Fakultas Hukum ada 2 diangkat jadi wakil menteri dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Jadi ini kita ngomongin kualitas dosen dan alumninya seperti itu. Jadi kalau udah lulus, jaringan perusahaan kerjasama banyak, yang kenal Atmajaya banyak. Kalau kalian masuk dunia pekerjaan perusahaan-perusahaan besar, pasti udah tahu Atmajaya itu apa. Atmajaya makhluk apa, ini kampus di mana. Jadi enggak kampus apa nih di mana, enggak, udah dikenal ya. Dan beasiswa ada beberapa juga banyak. Bisa dicek di beasiswa.atmajaya.ac.id. Banyak jenisnya, ada yang 100%, 50%, 4 tahun, potongan SPP juga silakan. Nah, teman-teman kalau ada yang mau coba gitu ya, ada yang mau coba daftar dunia kuliah tuh kayak apa, cara daftarnya kayak mana, silakan daftar di admission.atmajaya.ac.id. Itu pendaftaran sampai tanggal 27 November, tes masuknya tanggal 29 November, tesnya online, daftarnya online, gratis, nggak ada biaya. Nanti tinggal ditunggu pengumuman tanggal 7 Desember, seperti itu. Kalau di sini merasa masih kurang cukup, teman-teman bisa lanjut ke Zoom misalkan, suatu saat kalau lagi mau nge-Zoom tanya-tanya ke kakaknya langsung, gitu ya. tinyurl.com/virtual consultation 2020 atau di WA saya boleh di sini atau follow di join Atma, join_Atma. Silakan kalian mau follow pakai first account, mau follow pakai second account, mau follow pakai fake account, boleh, bebas banget, silakan ya. Di DM aja kakak adminnya, nanti pasti akan dibalas kalau mau nanya tentang Atmajaya. Atau ada Line, Twitter, Facebook kalau masih main, website mungkin kalau mau cari-cari. Itu bebas, jadi tetap berkoneksi dengan Unika Atmajaya gitu teman-teman. Sedikit presentasi dari Atmajaya yang di Jakarta. Begitu Pak Arief, mungkin langsung dibuka sesi tanya Ya, jawab. silakan langsung Ada beberapa jawab sudah aja di chat. pertanyaan yang sudah Siap. masuk. Baik Pak, di sini kalau saya ngecek, wah pertanyaannya itu panjang banget kayak soal cerita ya teman-teman ya. Oke, dari Mariati, SMA Santo Paulus. Kamu nanya dong, ini kayak lagi podcast gitu ya, kayak lagi siaran radio. Kamu nanya dong, apakah pelajaran yang didapat di psikologi dengan bimbingan konseling itu beda? Beda ya, Mariati. Dan apakah ada yang nanya lagi nih? Kalau ngomongin psikologi dan bimbingan konseling itu beda, tapi irisan ilmunya cukup dekat.
Jadi sebenarnya kalau ngomongin psikologi itu dia akan mempelajari tentang manusia, pola pikirnya, kemudian membuat tes ini, bagaimana kita membawakan tes kepribadian, kemudian ada eh, metodik tes tadi ya. Jadi mempelajarinya sangat dalam tentang manusia gitu ya. Ilmunya yang tadi klinis, sosial, pendidikan dan industri organisasi. Nah, kalau bimbingan konseling itu karena ranahnya utamanya jadi guru BK. Bagaimana kita konseling dengan orang, bagaimana kita membuat perumusan silabus kalau di dunia sekolah di umur sekian sampai umur sekian apa yang dilakukan. Itu lebih ke konselingnya. Tapi kalau ke psikologi lebih ke materi awalnya. Jadi bagaimana dari manusianya banget kayak gitu. Jadi ilmunya hampir sama. Tapi kalau sebenarnya gini, ilmu psikologi dan BK itu psikologi itu mencari tahu ya gimana perilaku manusia secara manusia segala banyak. Tapi kalau BK memang ranahnya akan ke sekolah. Jadi lebih lebih terfokuskan gitu, lebih terfokuskan untuk di beberapa batasan umur seperti itu gitu ya. Jadi lulus saya juga beda, bimbingan konseling adalah sarjana pendidikan, psikolog sarjana psikologi seperti itu. Kalau mau jadi psikolog itu harus psikologi. Tapi kalau mau jadi magister bimbingan konseling itu ada lagi, itu harus BK kayak gitu ya. Itu ya Mariati ya. Mariati yang mana ya? Ada banyak. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Terima kasih. Terus Kasih, berikutnya Kak. ada Oke, thank you. Oh, itu dia di bawah. Di bawah di layar saya ya. Kalau layar kalian mungkin nggak tahu yang sebelah mana. Oke, Ade Julianto Setia Putra. Kak, kalau misalnya kita suka bisnis, lebih bagusnya masuk jurusan mana ya, Kak? Dan nanti secara garis besar apa aja yang diajarkan? Oke, kalau masuk dunia bisnis, lebih mana yang jurusan kemana? Kalau kamu lebih prospeknya ke entrepreneur, masuknya ke administrasi bisnis. Tapi kalau kamu misalkan, saya lebih suka nanti berkarir di dunia perusahaan sebagai marketing, supervisor, manager, sampai mungkin CEO dan lain-lain. Walaupun administrasi bisa, itu bisa mana? Bisa juga lebih cocoknya di manajemen. Tapi kalau saya lebih suka berentrepreneur gitu ya, itu akan masuknya di administrasi bisnis. Nah, kalau pertanyaannya apa aja yang dipelajarin, gitu ya, contohnya nanti kalian belajar tentang antropologi, itu ilmu tentang sosial, tentang manusia gitu ya. Bagaimana mengembangkan bisnis, bisa mengembangkan lingkungan sekitarnya, kayak gitu contohnya. Ataupun nanti belajar yang lain juga, kondisi ekonomi Indonesia itu juga dipelajarin. Lah, ngapain ngomongin itu? Ya kita tahu, oh perekonomian Indonesia kayak gini, ya. Kalian dagangan tas Louis Vuitton asli di daerah yang kecil yang orang nggak ngerti fashion, nggak nyambung misalkan kayak gitu ya. Ataupun bayangin aja teman-teman, kita tahu minuman Chat Time contoh ya, kita ngomongin pangsa pasar, masuk ke daerah, rame nggak tuh, ngantrinya berjebun nggak tuh, nunggu setengah jam nggak, nah itu wah ada minuman baru ini, wah varian baru, nah itu ngomongin analisa, itu yang belajar kurang lebih seperti itu. Nanti kalau Ade mau tahu detailnya itu ada di website, nanti bisa kok semester ini belajar ini nanti boleh chat ke aku aja, nanti aku kirim linknya gitu ya. Makasih, Kak. Terus siap Ade, mantap nih. Permisi Kak, silakan Jeffrey. Wah, permisi ya, mantap ini sopan sekali. Jeffrey mau tanya, di bidang psikologi itu ada praktek yang berhubungan dengan interaksi sama manusia dan dipahami kepribadian dan pola pikir? Ada. Jadi kalau psikologi itu biasanya kalau praktek itu harus cari mahasiswa lain di luar psikologi gitu ya. Nanti bukan dijadikan kelinci percobaan ya, tapi dijadikan saya mempunyai alat tes. Jadi apakah nanti diwawancara ataukah nanti ada metode wawancara, metode observasi mahasiswa di luar kedok psikologi. Jadi itu nanti dibantu. Oh, kita bikin penelitian contoh. Mau bikin penelitian bagaimana fokus orang dalam bekerja. Jadi kita aku dulu pernah jadi subjeknya ya. Suruh nonton film, suruh ngeliatin, nanti akan ada pertanyaannya filmnya membahas apa, tapi ada gangguan-gangguannya nih, ada bau pop mie ya kan, ada bau pop mie, ada bunyi gludak-gludak-gludak. Nah itu kira-kira orang fokus nggak dalam sebuah pekerjaan kalau ada gangguan-gangguan kayak tadi. Nah atau juga ngomongin metes, saya juga pernah jadi kelinci percobaan, kayak jadi kelinci percobaan dulu deh gue. Jadi tes psikologi, suruh ngerjain apa, nanti anak psikologinya yang membawakan kayak gitu ya. Jadi kegiatan dengan interaksi dengan omongan manusia itu sangat banyak dan bahkan hampir semuanya kayak gitu ya. Itu ya Jeffrey. Terus banyak, ada Fionika. Permisi Kak, saya mau tanya, di Fakultas Hukum ini apakah mempelajari hukum-hukum yang ada di dunia atau hanya di negara tersebut, misalkan hukum Indonesia? Oke. Kalau ngomongin di luar, dia akan masuk ke internasional gitu ya. Tapi kita ngomongin pidana yang ada di Indonesia sama di luar beda, Vio. Jadi akan fokus pidananya Indonesia gitu ya, akan fokus apa di Indonesia. Tapi nanti akan belajar di luarnya juga akan ada. Jadi lebih fokusnya ke sini seperti itu ya. Hukum Islam lah, hukum waris di sini, hukum waris di luar
beda. Bahkan cara persidangannya beda gitu kan. Indonesia sidang nggak pakai juri, di Amerika sidang pakai juri kayak gitu kan. Nah, itu berbeda. Yang dipelajarin yang sistemnya sama kayak di Indonesia. Kecuali internasional nanti hubungannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi ada internasional juga, ada Indonesia juga. Gitu Vero. Vio kok Vero. Adira Pratama, kan setelah lulus apakah ada jaminan kita kerja oleh perusahaan yang kita magang sebelumnya? Nah, kalau kamu kerja magang, apakah ada jaminan itu tergantung mahasiswa magangnya gitu ya. Bagus di sana, nilainya oke, menarik, mau lanjut ke sana kira-kira wah ini udah pernah magang nih, udah ada track recordnya, pasti bagus. Itu ada kok. Ya, itu nggak sedikit yang kayak gitu. Banyak. Udah magang di sini, bahkan dia udah kerja di situ, belum lulus, lagi skripsi, ya udah tunggu ijazahnya, tapi kamu udah kerja. Itu banyak gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan itu bisa seperti itu. Gitu ya, Adira. Tapi bisa juga ini tergantung orangnya. Gue magang di sini, kurang nyaman, cari tempat lain lagi deh. Itu juga boleh, kayak gitu ya. Terus Fiona tadi Fiona juga ya. Oh, tadi Fionika, sekarang Fiona. Jika kita kuliah di Universitas Atmajaya, apakah peluang kerja kita bisa lebih baik dengan ada jaringan? Ya, teman-teman, Kak Vio, kalau kalian masuk Atmajaya itu ada biro mahasiswa dan alumni namanya. Biro ini kita ngomong gini, biro mahasiswa dan alumni itu mengolah kamu dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa kemudian bagaimana proses jadi mahasiswa sampai lulus. Kalau SMA kan ada yearbook, wah isinya gaya-gaya gitu kan, pakai gini atau gimana gitu. Nah, kalau lulusan kuliah itu formal. Nama misalkan Fiona Aurelia, jurusan ini, IPK sekian, skripsinya apa. Nah, itu diproses nanti dikasih ke perusahaan-perusahaan. Itu contohnya, salah satunya ya. Kalau ngomongin tentang peluang kerja. Kalau ngomongin peluang kerja gini teman-teman. Kalau nanti kerja dilihat, oh Atmajaya ya tadi. Perusahaan udah banyak kerjasama, hampir semua perusahaan pasti kenal Atmajaya. Perusahaan lama ya, perusahaan besar ya. Itu pasti kenal Atmajaya, apalagi perusahaan baru. Jadi kampus ini udah tua, udah dikenal dunia, makanya tadi employability-nya bintang 5. Karena untuk perusahaan-perusahaan itu sudah kenal. Jadi, tapi ada nggak yang nganggur? Ya tergantung anaknya kayak gitu. Jadi teman-teman harus lebih mengembangkan diri juga di sini. Jangan jadi lulusan yang standar. S1 banyak banget. Tapi bagaimana berkembang lebih hebat, bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bisa komputer, bisa Canva, bisa Photoshop. Itu mengembangkan kalian lagi. Ikut kursus ini pas kuliah itu mengembangkan kalian lagi gitu ya. Itu kayaknya di sini sudah waktunya tinggal 2 menit lagi ternyata teman-teman kalau nggak salah. Ya tinggal 2 menit lagi ya. Jadi kalau mau ada yang nanya nanti saya kasih di sini nih teman-teman. Ini nomor handphone ya. Nggak hafal. Kalau ada yang mau nanya silakan gitu ya. Nggak perlu nanya Kak saya mau kalau orang kan masuk ke toko ditanyain silakan ada bisa bantu. Takut nih gue cuma nanya-nanya doang nggak mau beli. Sama kayak Atmajaya juga. Kalian kalau mau nanya-nanya boleh, nggak perlu beli gitu ya, nggak harus beli, nggak harus masuk, nggak masalah. Jadi kalau mau tanya tentang jurusan kayak tadi saya mau jurusannya apa yang cocok itu boleh, terbuka banget buat teman-teman gitu ya. Yang penting teman-teman gini, ini satu ya sebelum penutup ya teman-teman, sebelum selesai teman-teman siapapun di sana, apapun kalian kehebatannya apapun background kalian, saya pintar ABC, saya rajin di ABC gitu ya. Teman-teman kalau kuliah jangan sampai salah ambil jurusan gitu ya, jangan sampai ikut-ikut teman. Jadi ketika kalian masuk kuliah, ketika kalian masuk perguruan tinggi, cari dulu saya potensinya apa, saya mampunya di bidang apa, baru kampusnya. Jangan kampusnya dulu, yang penting gue jurusan ini. Jangan. Mau swasta mau negeri, semua pasti demi kebaikan kalian. Yang pasti jangan sampai salah jurusan. 4 tahun itu nggak sebentar buat masuk ke dunia kerja. Jurusannya apa? Kampusnya mana? Gitu. Oke? Terima kasih Pak Arif. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, Mas. Sebelum berakhir kita foto bersama. Boleh, Pak. Ya. Kita foto bersama. Dari saya, dari Bapak? Dari kami. Oke, kalau baik. Bapak mau foto juga boleh. Boleh, baik Pak. Baik. Ya. Gini kok nggak tahu. Gaya apa sih? Oke, siap. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih jadi, Pak. Lagi, terima kasih Pak. Ya. Sampai jumpa dengan makan pentol di depan sekolah. Ya. Saya izin pamit ya Pak. Oke.